Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Lestari. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Batswa UIN Wonisongo, Semarang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil video pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran program basis learning di kelas 3 bab 7, beriman kepada kitab-kitab Allah. Subtema makna beriman kepada kitab Allah dan nama kitab Allah. Mari kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, baik-baik semua. Siapa kayaknya di sini? Yuk, baca doa, pimpin. Doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita baca surat pendek dulu. Surat Al-Maun ya. Yuk. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Siapa yang hari ini tidak berangkat? Hadir semua? Hadir. Alhamdulillah. Semua ya. Kita nyanyikan lagu nasional dulu ya. Gagal Pancasila. Yuk, apa tidak? Program Pancasila? 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kita hari ini akan belajar tentang bab 7 yaitu
beriman kepada kitab-kitab Allah. Sebelumnya, materi yang sebelumnya minggu kemarin kita telah belajar tentang materi hadis. Hadis apa? Sholat berjamaah. Ya, hadis sholat berjamaah ya. Kali ini kita materinya tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian iman kepada Allah. Tujuan yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan nama-nama kitab Allah. Tujuan yang ketiga, siswa dapat menghubungkan ajaran-ajaran di dalam kitab Allah dengan kehidupan sehari-hari. Tujuan yang keempat yaitu siswa dapat menunjukkan contoh perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab-kitab Allah. Itu adalah tujuan yang harus kalian pahami di materi ini. Ya, tujuannya apa aja? Ada 4. Ya. Yang pertama yaitu dapat menjelaskan pengertian iman kepada Allah. Kalian harus paham pengertian iman pada kitab-kitab Allah. Yang kedua, menyebutkan nama-nama kitab Allah. Dan yang ketiga, menghubungkan ajaran-ajarannya kitab dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, menunjukkan contoh perilaku yang mencerminkan kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, kita kali ini akan belajar tentang kitab Allah dengan bersemangat. Semangat ya, siap untuk belajar ya? Siap tidak? Siap. Yang semangat dong? Siap. Kita lihat dulu video kali ini ya. Kita akan memutarkan video. Beriman kepada kitab-kitab Allah, kita wajib mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab suci dan telah memberikan kepada beberapa rasul lembaran-lembaran berisi wahyu. Beriman kepada kitab-kitab Allah mencakup 4 hal. Pertama, beriman bahwasanya kitab-kitab tersebut turun dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengimani kitab-kitab Allah tersebut secara tafsir atau terperinci maupun secara ijmal atau secara garis besar. Membenarkan segala kabar berita yang terdapat dalam kitab-kitab suci tersebut yang masih murni dan belum dirubah oleh tangan-tangan manusia. Keempat, mengamalkan segala hukum yang terkandung dalam kitab-kitab suci tersebut selama belum dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengamalkannya harus disertai dengan sikap rela dan menerima. Al-Hujjah.com. Itu adalah cuplikan video pendek tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya, kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah. Sekarang itu pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang kamu ketahui tentang kitab-kitab Allah? Siapa yang tahu jawab? Siapa? Siapa yang tahu? Jawab. Kumpulan wahyu yang diturunkan Allah kepada para nabi dan rasul untuk disampaikan kepada umat manusia. Ya, betul. Apa yang kamu ketahui tentang kitab Allah? Jawabannya, kumpulan wahyu yang diturunkan Allah kepada para nabi dan rasul untuk disampaikan kepada umat manusia. Kumpulan wahyu isinya adalah tentang wahyu Allah itu dengan tulisan apa aja. Hari ini ya tulisan. Pertanyaan kedua, siapa saja nabi yang menerima kitab-kitab Allah? Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Ya. Siapa saja nabi yang menerima kitab-kitab Allah? Ya, pertama Nabi Musa. Nabi Musa itu menerima kitab apa? Kitab Taurat. Yang kedua,
sehari habis maghrib di sekolah maupun di rumah. Ngaji itu tidak ada batasannya. Ya, manapun harus belajar mengaji. Dibaca kitabnya terus menerus. Takdirnya ya. Nah, bagian itu bagi kelompok ya menjadi 4 kelompok. Yang ini kelompok 1, yang itu kelompok 2, yang ini kelompok 3, dan ini kelompok 4. Ini sudah bagi kelompoknya masing-masing menjadi 4 kelompok untuk menjelaskan problem masalah. Ya, masalahnya itu nanti ada di LKPD. Tapi sebelum ke LKPD nanti jelaskan dulu ya materinya. Ini materi tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitabnya kepada para nabi atau rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat. Ini adalah pengertian iman kepada Allah. Iman kepada kitab Allah. Ibu mau tanya, kita beriman kepada kitab Allah itu rukun iman yang berapa? Rukun iman yang ke-3. Rukun iman itu ada berapa? 6. Ada 6. 1, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat. 3, iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada Rasul. Dan yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang terakhir, keenam, iman kepada bodoh dan qadar. Ya. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah rukun iman yang ketiga dalam ajaran Islam. Ajaran agama Islam. Ya. Nah, dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada 4 kitab. Yang pertama yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur itu diturunkan pada Nabi siapa? Nabi siapa? Kitab Zabur? Nabi Daud alaihi salam. Yang kedua, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang ketiga, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang keempat, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran ada berapa kitab? 4. Satu apa? Zabur. Kedua, Taurat. Ketiga, Injil. Keempat, Al-Quran. Kalau Zabur diturunkan pada Nabi siapa? Nabi Daud. Kalau Taurat, Nabi Musa. Kalau Injil, Nabi Isa. Kalau Al-Quran, Nabi Muhammad SAW. Itu adalah nama-nama Nabi dan nama-nama kitab yang harus kita yakini ya. Fungsi dari beriman kepada kitab Allah yaitu sebagai petunjuk agar manusia di dunia ini terarah semestinya. Kenapa ada kitab-kitab itu? Supaya menjadi pedoman bagi hidup manusia agar jalannya tidak tersesat. Ya. Kita jelasin satu persatu kitab Taurat. Kitab Taurat
lolos selain aku. Nah, ini adalah Ustaz Taurat yang akan berminta sebagai pedoman dan petunjuk untuk Bani Israel. Kedua, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk bagi Bani Israel sesuai firman Allah yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Ya. Yang ketiga, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud sebagai pedoman dan petunjuk bagi umatnya. Firman-Nya artinya, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Kitab Zabur berisi kumpulan nyanyian atau pujian kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan. Setelah itu berisi zikir, doa, nasihat dan kata-kata. Ya, isinya dari kitab Zabur ada nyanyian, ya, nyanyian, pujian, ya, yang dilakukan untuk nikmat yang telah dikaruniakan, zikir dan nasihat-nasihat atau hikmah. Yang kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa sebagai petunjuk dan diinginkan bagi Bani Israel. Kami iringan jejak mereka, Bani Israel. Ya, untuk Bani Israel juga sebagai petunjuk. Yang terakhir, Al-Quran. Al-Quran itu kitab suci dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan petunjuk dan pedoman bagi seluruh umat manusia, bukan hanya untuk bangsa Arab. Sebagaimana firman Allah itu mengakui Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya agar dia menjadi peringatan kepada seluruh alam. Nah, itu penjelasan tentang kitab-kitab, ya, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Nah, itu materi-materinya ya. Nanti Ibu akan bagikan LKPD-nya untuk dipresentasikan di depan kelas dan dijawab pertanyaannya. Ya. Di sini ada LKPD-nya, yaitu jawab pertanyaan ya. Nanti silakan didiskusikan secara kelompok. Kan sudah dibagi kelompoknya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Diskusikan ya. Ini kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Nah, jika ada kumpulan pertanyaan, coba diisi. Mana pertanyaannya diisi? Diisi namanya, nama kelompoknya, kelasnya, tulis isi ya pertanyaannya. Ayo, diskusikan.
Sudah ada petunjuknya, silakan dikerjakan. Nanti hasilnya yang sudah selesai dipresentasikan di depan, dibaca. Pertanyaan sama jawabannya ya. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, coba lanjut kelompok 1. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang Ya, ada seorang anak yang belum tahu kenapa kita diberi manfaat pada karena apa tadi bilang? Karena ya, karena kita tersebut merupakan petunjuk bagi kehidupan manusia. Betul jawabannya betul? Betul. Terima bacaannya. Kelompok kedua. kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang membaca Al-Quran secara menjauhi
perbuatan yang dilarang pada hari itu. Ya, pertanyaannya itu jawabannya? Kelompok 3. Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Ya, apa saja kitab-kitab Allah yang diberikan kepada para nabi itu? Jawabannya, ini teman-teman. Nomor 4. Meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab yang berisi wahyu kepada nabi dan rasul dan untuk disampaikan kepada seluruh umatnya. Ya, betul jawabannya. Terima kasih anak-anakku, kalian sudah mempresentasikan hasil kerja kalian. Ya, hasil diskusi kalian. Jawabannya sudah bagus. Semangat, belajar lagi ya. Yo. Sebelum kita lanjut, kita breaking dulu ya. Semangat. Tepuk semangat. Selanjut lagi belajarnya yaitu tentang hasil evaluasi nanti untuk yang depannya itu akan membuatkan lagi soal lagi ya untuk penilaian formatif. Ya, nanti diisi lagi penilaiannya apa soal-soalnya nanti buat ini penilaian ibu ya. Nanti hasilnya menjadikan ke penilaian formatif. Silakan kalian kerjakan soal ini. Ini Pak sebagai bahan penilaian ibu ya, bahan formatif. Yaitu pertanyaannya tentang apa yang kamu ketahui tentang kitab-kitab Allah. Yang kedua, siapa saja nabi-nabi yang menerima wahyu dari kitab-kitab tersebut. Yang ketiga, bagaimana kita dapat beriman kepada kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, silakan tulis namanya, nama kelompoknya, dan nama kelasnya. Silakan.
Ya. Terima kasih sudah mengerjakan waktunya ya. Waktunya ibu nanti. Kita beri kesimpulan dulu. Kesimpulan dari materi yang kita ajarkan saat ini, yaitu beriman kepada kitab Allah SWT adalah iman yang ketiga. Iman kepada kitab Allah adalah meyakini dan membenarkan bahwa Allah telah menurunkan wahyu kepada para nabi dan rasul yang semua dalam kitab-kitabnya, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kalau kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi, ya, berapa kali nanti ya?
Mohon